Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Kamilia Konita dalam mata pelajaran prakarya. Nah, langsung saja kita langsung ke materi, yaitu pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik. Nah, kita menuju ke materi. Nah, untuk minggu-minggu yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian buah segar, karakteristik buah-buahan, kandungan dan manfaat buah-buahan, kemudian teknik pengolahan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tahapan pembuatan atau pengolahan makanan dan minuman yang bahan dasarnya adalah buah-buahan segar. Nah, langsung saja ya anak-anak. Pembuatan pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Jadi bahan pangan buah segar itu bisa diolah menjadi makanan dan juga bisa menjadi minuman. Nah, hal yang penting harus diperhatikan dalam membuat karya pengolahan adalah tahapan atau proses pembuatannya. Mengapa? Agar dapat dihasilkan karya pengolahan yang sesuai kegunaan, nyaman dalam rasa, tepat dalam pengolahan, dan memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan dan aman bagi kehidupan manusia. Nah, jadi ini ada 4 proses ya Nana. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pelaksanaan pembuatan, yang ketiga penyajian atau pengemasan, yang keempat adalah evaluasi. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini, langsung saja kita langsung ke pembuatan atau tahapan pengolahan pangan buah-buahan menjadi makanan ya. Kita membahas yang pertama makanan terlebih dahulu, nanti yang minuman. Nah, ini yang seperti yang ada di bagian tadi, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Nah, ini ada identifikasi kebutuhan. Besok sesuai pulang sekolah, Rahma bersama teman-temannya merencanakan untuk belajar kelompok di rumah. Nah, pulang sekolah tentu badan itu lelah dan kepanasan. Rahma ingin menyiapkan sesuatu makanan yang dapat menyegarkan tubuh, kemudian mudah untuk membuatnya dan cepat. Nah, kemudian mereka memiliki ide, tercetuslah ide itu, yaitu membuat rujak buah dengan bumbu ulek, gula jawa, kacang, agar dapat menyegarkan tubuh di saat udara yang panas ini. Nah, buah-buahan yang manis dan asam menjadi pilihan agar tubuh terasa segar sehingga membangkitkan semangat untuk belajar kelompok. Nah, membuat rujak buah dengan bumbu gula jawa, kacang, ulek dapat dikerjakan bersama dan tidak lama dalam pembuatannya. Oke, idenya sudah dapat, akhirnya kemudian kita menuju ke proses yang kedua, yaitu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini ada persiapan membeli buah-buahan, kemudian mencuci peralatan dan mempersiapkan bahan yang sudah dikupas buah-buahannya dan gula jawanya sudah dicairkan. Nah, ini bahan-bahannya ini ada berbagai buah-buahan, ada nanas, kemudian ada bengkoang, jeruk bali, jambu air, kedondong, dan pepaya. Kemudian ini kan ada bahannya dari buah-buahan, ada juga bahan dari bumbunya. Ini ada gula jawa, kemudian pisang batu, garam, terasi, cabai rawit, kacang tanah, gula jawa, dan air. Kemudian alatnya ini ada pisau, cobek, kertas coklat, dan kantong plastik. Nah, sangat sederhana ya anak-anak membuat rujak ini. Nah, setelah itu bahan-bahannya dikupas semua, buah-buahnya dikupas, kemudian gula jawanya dikentalkan dengan air dan kacang tanahnya digoreng. Kemudian ini ada proses pembuatan bumbunya, ini dengan cara bumbu yang sudah bahan bumbunya itu diulek, yang tadi dihaluskan dengan cara diulek. Setelah bumbunya sudah jadi, langsung ke proses pemotongan buah. Ya, buahnya dipotong. Setelah itu, nah ini disajikan seperti ini, bumbunya sendiri, kemudian buahnya juga sendiri. Nah, ini kan penyajiannya seperti ini. Kalau misalnya mau dijual atau dibungkus, nah itu bisa bumbunya dimasukkan plastik. Kemudian buah-buahannya bisa dibungkus dengan kertas bungkus coklat. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu stepnya yaitu ada D, yaitu evaluasi. Di akhir pembuatan pengolahan bahan pangan buah menjadi makanan, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan makananmu. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan saat akan membuat makanan olahan bahan lain di lain waktu. Jadi, setelah membuat makanan, itu kita rasakan, oh masakanku enak nggak ya? Nah, ketika enak, ya sudah, berarti kalian sudah mampu membuatnya dengan baik. Nah, ketika masih ada kekurangan, oh ternyata terlalu manis atau kurang asin,
atau kurang sedap, nah itu bisa kalian catat. Nah itu sebagai bahan evaluasi untuk membuat masakan kedepannya agar bisa lebih baik. Ya seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, nah ini buah-buahan menjadi minuman. Nah pastinya ini juga mudah ya anak-anak perencanaannya. Siswa belajar terus-menerus dalam menghadapi ujian akhir semester yang menyebabkan kelelahan pada mata. Nah kemudian muncullah ide, ya sudah kita buatlah minuman kesehatan untuk menghindarkan penurunan penglihatan jika diminum secara rutin adalah jus stroberi. Langsung saja ke pelaksanaan, yaitu persiapannya yaitu membeli stroberi di pasar saat pagi hari agar mendapatkan buah yang masih segar. Mencuci peralatan yang dibutuhkan sebelum digunakan untuk membuat jus. Kemudian bahan yang diperlukan yaitu stroberi 10 buah untuk 1 gelas besar sereal, susu cair secukupnya, gula dicairkan secukupnya, es batu, dan kismis. Kemudian alatnya, nah alat yang diperlukan itu adalah blender, alat pres tutup gelas plastik, sedotan, dan gelas kaca sebagai wadah saji. Jika disajikan, kan ada 2, disajikan ini untuk dimakan atau diminum secara langsung, dikemas, nah ini bisa untuk dijual. Nah oke, langsung saja ke proses pembuatan. Buang tangkai stroberi dan cuci bersih buah stroberi dengan menggunakan air yang mengalir. Kemudian masukkan stroberi dan bubuk sereal ke dalam wadah blender. Tambahkan susu dan gula cair ke dalam wadah blender tersebut sesuai selera. Kemudian masukkan es batu ke dalam wadah blender tersebut dan nyalakan mesin dengan menekan tombol dan blender hingga semua bahan tercampur dengan sempurna. Nah, penyajian atau pengemasannya ini tempatkan pada gelas yang unik dan beri garnish atau hiasan buah stroberi di mulut gelas. Siapkan es batu di piring kecil jika ingin dinikmati dalam bentuk dingin. Kemudian untuk pengemasannya, tuanglah ke dalam gelas plastik dan tabur dengan kismis sebagai topping atau garnish supaya menarik dan menambah rasa. Nah, kemudian letakkan pada alat pres tutup gelas plastik dan pres dengan marik tuas alat tersebut. Nah, anak-anak, kalau yang seperti ini untuk penyajian langsung diminum. Kalau yang ini bisa untuk dijual, dipres. Jadi tidak mudah tumpah dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Seperti itu. Nah ini, kemudian lengkapi kemasan jus stroberi dengan sedotan. Nah ini sudah jadi. Nah tetap kayak yang tadi, evaluasi. Di akhir pembuatan jus stroberi jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya. Misalnya, oh ternyata jus yang aku buat itu ternyata terlalu asam. Gitu, berarti kan kurang manis, atau ternyata terlalu manis, berarti nanti gulanya bisa dikurangi untuk pembuatan selanjutnya. Nah seperti itu ya anak-anak. Nah penyajian dan kemasan ini bukan kita jelaskan lagi ya. Penyajian atau kemasan merupakan tahap akhir dari proses pembuatan produk olahan pangan. Penyajian atau pengemasan memegang peranan penting dalam proses produksi karena akan menjadi daya tarik orang untuk memakan atau konsumen untuk membelinya. Kemudian kriteria tertentu yang harus diperhatikan dalam pemilihan wadah atau penyajian atau kemasan antara lain sebagai berikut, yaitu bahan kemasan atau wadah penyajian tidak berbau sehingga tidak mempengaruhi atau mengubah rasa dari produk pangan olahan. Kemudian bahan kemasan atau wadah penyajian memiliki kekuatan sebagai tempat produk pangan olahan. Kemudian bahan kemasan atau wadah penyajian mudah didapat. Dan yang terakhir, bahan kemasan atau wadah penyajian aman bagi kesehatan dan bersih. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, ini ada contoh-contohnya. Kemasan plastik ada dari styrofoam, dari gelas, kertas, dan kaca. Ini, kalau ini kemasan minuman, kalau yang ini kemasan makanan. Nah, kemudian kalau ini adalah kemasan makanan dan minuman yang unik dan kreatif. Ini biasanya buat dijual ya anak-anak. Baik, langsung ke tugas. Nah, untuk tugas kali ini adalah tugas praktek ya anak-anak. Tugasnya ini dikerjakan, tidak perlu dikumpulkan ke sekolah, tapi tugasnya berupa foto. Tugas praktik individu dikerjakan sendiri. Praktik membuat es buah atau jus buah. Nah, perlu diperhatikan, pilih salah satu. Buatlah es buah atau jus buah. Untuk takjil berbuka puasa, buah-buahan yang digunakan bebas, sesuai dengan kesukaan atau selera kalian masing-masing. Kemudian, bebas browsing berbagai resep yang tersedia di Google sesuai dengan selera masing-masing. Ya, es buah, misalnya es buah Manado atau es buah teler, nah itu terserah. Sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian jusnya ya terserah, jus buah apel, jus buah nanas, jus buah mangga, terserah.
Kemudian kerjakan sesuai format di samping ya, ini harus sesuai format. Pengerjaan sesuai format akan mendapatkan nilai plus tersendiri ya. Bisa kalian lihat format pengerjaannya, yaitu gambar yang pertama kalian foto alat dan bahannya. Gambar yang kedua, proses kamu membuat es buah atau jus buahnya. Jadi foto kalian ketika membuatnya ya anak-anak. Bukti bahwa kalian mengerjakan sendiri dan tidak membeli jadi atau mencomot foto dari internet. Bu Konita akan tahu ya anak-anak. Jadi jangan sampai kalian wis tak njopok foto di internet, Bu Konita nggak bakalan tahu, saya tahu. Kemudian hasil jadi es buah atau jus buah, nah ini difoto hasil jadinya. Nah yang terakhir, kalian harus selfie bersama es buah atau jus buah yang sudah kalian buat. Nah kemudian ini anak-anak prosesnya harus terlihat. Jika hanya mengumpulkan hasil akhirnya saja, maka nilainya bisa kurang. Nah itu nilainya bisa kurang karena tidak ada bukti bahwa kalian membuatnya sendiri. Nah anak-anak, kemudian es atau jus buah boleh disajikan dengan dihias agar lebih menarik. Tugas ini dikumpulkan berupa foto di e-learning tugas ke-4 keterampilan. Baik anak-anak, jadi seperti itu tugas keterampilannya pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, jadi seperti itu materi untuk pelajaran kali ini. Ini materinya sudah selesai dan tugasnya adalah tugas praktek membuat es buah ataupun jus buah. Pilih salah satu saja. Baik, jika ada pertanyaan langsung WA Bu Konita. Saya akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kalian tetap sehat selalu. Baik, saya akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.